Reaksi Cagup Bengkulu Rohidin pasca MK tolak gugatan Helminian soal masa jabatan di Pilkada 2024. Reaksi petahana Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan soal perkara pengujian pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 UU 0 Oktober 2016 tentang Pilkada yang menghitung masa jabatan sejak pelantikan, yakni tentang aturan pencalonan kepala daerah dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 di pasal 19E. Diketahui dalam amar putusan MK, pada Kamis, 14 November 2024, uji materi yang disampaikan pemohon Helmi Hasanmian, Elva Hartati Makrizal ditolak MK. Sehingga dengan adanya putusan ini, maka Rohidin Mersyah sebagai calon gubernur Bengkulu maupun Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati Bengkulu Selatan aman dalam pencalonannya. Rohidin Mersyah telah memprediksi dari awal dan meyakini bahwa tidak ada persoalan mengenai rencana pencalonannya sebagai incumbent atau petahana gubernur Bengkulu. Ketika banyak pihak yang menyatakan bahwa PKPU tidak bisa mengakomodir pencalonan saya, bersurat ke Kemendagri, ke KPU agar membatalkan. Kemudian KPU dipresure agar menganulir pendaftaran saya. Maka satupun tidak ada yang saya respon, kata Rohidin Mersyah, Jumat, 15 November 2024. Tidak hanya langkah politik saja yang tidak dilakukan, bahkan Rohidin Mersyah juga tidak menempuh jalur hukum untuk menanggapi isu-isu yang berkembang tentang dirinya. Sejak awal saya yakin bahwa saya tidak ada persoalan untuk mencalonkan diri. Putusan MK itu juga saya sudah baca. Dari 3 putusan itu semua sejalan dan memperkuat, tidak ada norma baru. Jelas dikatakan tidak membedakan antara pejabat definitif dengan pejabat sementara. Bukan dengan pelaksana tugas, karena pejabat sementara itu dilantik. Kalau pelaksana tugas tidak dilantik, dan menghitung masa jabatan dari pelantikan, maka dilihat dari sisi hukum, dipapar Ketua DPDI Partai Golkar Bengkulu. Dengan putusan MK, Rohidin berharap bisa membuat suasana menjadi tenang, masyarakat bisa jadi paham dan selalu ikut menjaga ketertiban jelang hari pencoblosan pada 27 November 2024.